Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 9. Efesus 2 ayat 1 sampai 9. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini, yakni kekayaan yang tidak terduga. Kekayaan yang tidak terduga. Efesus 2 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, saya mau mulai dari proses kesadaran yang dimiliki oleh anak yang terhilang. Dalam perumpamaan anak yang terhilang, si bungsu, anak yang bungsu, mengalami proses kesadaran ketika ia menyadari keadaan yang sesungguhnya setelah ia jauh dari bapaknya, ya. Kesadaran akan dirinya, ya, ketika dia jauh atau ketika dia meninggalkan bapaknya, amat sangat buruk. Dan pada akhirnya dia kembali kepada bapaknya, bukan untuk menikmati status sebagai seorang anak, tetapi dia ingin mendapatkan pekerjaan dari bapaknya. Kesadaran yang kedua yang dimiliki oleh anak yang hilang, yaitu kesadaran bahwa bapaknya ini lebih baik daripada juragan-juragan yang lain, ya. Bapaknya lebih memperhatikan pegawai-pegawainya dibandingkan pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, kesadaran yang seperti inilah yang harus kita miliki, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya. Ketika kita kembali kepada Bapa kita di surga, kita menyadari ketika kita jauh dari Tuhan, keadaan kita amat sangat buruk. Kehidupan kita jauh daripada kekudusan, ya. Kita terikat dengan dosa. Kita tidak mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Dan kita statusnya bukan orang percaya dan anak-anak Allah. Itulah yang kita alami ketika kita jauh dari Tuhan, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus memperoleh kesadaran bahwa hidup kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita mengalami proses kesadaran bahwa Tuhan kita lebih baik daripada ilah-ilah yang lain, dewa-dewa yang lain, Bapak, Ibu. Tuhan kita bukan hanya menyediakan hidup yang sukacita, hidup yang bahagia, tetapi lebih daripada itu, kehidupan kekal Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita.
Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita harus menyadari itu, bahwa janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita hari ini akan melihat bagaimana Tuhan yang sudah menyelesaikan tugasnya untuk apa? Menyelamatkan kita. Di kayu salib, Dia mengorbankan diri, Dia curahkan darahnya untuk siapa? Untuk kita orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita mengalami kehidupan kekal, ya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kalau kita mempelajari Efesus 2 ayat 1 sampai 9, hal yang tidak terduga, ya, ini kekayaan yang tidak terduga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya keselamatan kelak nanti yang Tuhan berikan, yakni kehidupan kekal, tapi lebih daripada itu, kita akan melihat anugerah kekayaan Tuhan, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita pelajari Efesus 2 ayat 1 sampai 9 ini. Bapak Ibu, ayat pertama sampai ketiga kita akan melihat keadaan kita sama seperti si bungsu yang jauh daripada Tuhan, daripada bapaknya. Demikian juga ayat 1 sampai 3 kita melihat dahulu sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, kita melihat keadaan kita di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa tanpa terkecuali. Dan Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut. Dengan kata lain, sekalipun kita hidup, tetapi sesungguhnya kita mengalami kematian. Itulah keadaan kita. Kita mati rohani. Hidup kita terikat dengan dosa. Lalu kemudian ayat 2 katakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bapak kita bukan Tuhan, bapak kita yaitu iblis yang kita taati di dalam kehidupan kita, ya. Ayat 3 selanjutnya dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ujung-ujung dari kehidupan kita adalah hukuman kekal. Dengan kata lain, neraka. Karena apa? Hidup kita diikat oleh dosa. Kita terikat dengan kelakuan-kelakuan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Berjudi, berzina, satu perlakuan-perlakuan yang biasa dilakukan oleh orang-orang berdosa, berbohong, menipu, dan lain sebagainya. Itu yang kita alami. Ayat 4, Bapak Ibu, kita melihat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang kita percayai adalah Allah yang mengasihi kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita bisa diselamatkan, bisa memperoleh kehidupan kekal, itu bukan karena usaha kita, bukan karena kita berusaha hidup kudus, mentaati peraturan-peraturan Tuhan, lalu kemudian kita layak menerima kehidupan kekal atau surga itu. Bukan itu. Apa yang kita terima? Efesus 2 ayat 4 katakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah, itu yang membuat kita memperoleh keselamatan. Itu yang membuat kita hidup menjadi anak-anak Allah, orang-orang percaya. Ayat 8 selanjutnya dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hanya kasih Allah,
Hanya anugerah Allah, hanya kemauan Allah yang membuat kita diselamatkan dari kehidupan masa lalu kita, Bapak Ibu. Ayat 9 katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bukan hanya Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Lebih daripada itu, kita lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ayat 5, kita melihat yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, menghidupkan kita. Kita dibangkitkan dari kematian rohani. Roh kita menyala-nyala untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan, untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat 7, ini yang terpenting Bapak Ibu. Anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Ayat 7 katakan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi bukan hanya pada saat kita diselamatkan, kita menerima rahmat anugerah kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, tetapi lebih daripada itu, setelah kita menjadi anak Allah, kasih karunia, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan juga terus ada di dalam kehidupan kita. Apa itu kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Ya, kita hidup sesuai dengan kesanggupan Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Oleh karena pertolongan Roh Kudus, Tuhan sanggup melakukan apa saja yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Status kita dikembalikan menjadi anak-anak Allah yang hidupnya punya kuasa. Artinya kita menjadi orang-orang yang extraordinary. Roh yang ada di dalam kita lebih kuat daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi dengan kata lain, ketika kita hidup, kita bukan hidup oleh karena diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi oleh karena kesanggupan Allah, oleh karena kemampuan Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita menjadi anak-anak Allah yang berkuasa, yang punya kuasa di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.